Pasukan semut yang memotong daun dan membawanya ke dalam sarang mereka dikenal sebagai semut pemotong daun atau leaf cutter ants. Semut ini termasuk dalam genus Atta dan Acromyrmex, dan biasanya ditemukan di hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan. Perilaku memotong daun. Semut ini terkenal karena kemampuannya memotong potongan daun yang jauh lebih besar dari tubuh mereka. Prosesnya melibatkan, semut bekerja memanjat pohon atau tanaman. Menggunakan rahang yang sangat kuat untuk memotong daun. Setiap semut kemudian membawa potongan daun itu kembali ke sarang dengan cara mengangkatnya di atas kepala. Tujuan dibawa ke sarang. Semut tidak memakan daun tersebut secara langsung. Daun-daun itu digunakan sebagai media budidaya jamur. Inilah proses uniknya. Di dalam sarang, daun dikunyah dan dijadikan bahan organik lunak. Bahan ini digunakan untuk menumbuhkan jamur khusus Leucoagaricus gomyiloporus. Jamur inilah yang menjadi makanan utama koloni semut, terutama larva. Sistem kerja terorganisir. Koloni semut ini sangat terorganisir dan memiliki pembagian kerja yang jelas. Semut pemotong, pekerja besar yang memotong daun. Semut pembawa, membawa daun ke sarang. Semut pembersih, membersihkan dan mempersiapkan daun untuk ditanami jamur. Semut perawat jamur, merawat dan menjaga pertumbuhan jamur. Semut penjaga, bertugas melindungi koloni dari ancaman, seperti serangga lain atau parasit. Kekuatan dan kerjasama. Seekor semut bisa membawa beban hingga 20 kali berat tubuhnya. Mereka bekerja dalam jumlah besar, membentuk barisan panjang yang teratur. Komunikasi dilakukan melalui feromon, yaitu zat kimia yang ditinggalkan di jalur agar semut lain bisa mengikuti rute yang sama. Manfaat ekologis. Mereka membantu daur ulang bahan organik, membuka jalur di hutan dan membantu pencahayaan tumbuhan kecil. Menunjukkan contoh simbiosis mutualisme antara semut dan jamur. Pasukan semut pemotong daun adalah contoh luar biasa dari makhluk kecil yang memiliki sistem sosial yang kompleks dan efisien. Mereka tidak hanya memotong daun, tetapi menggunakannya untuk bertani jamur di dalam sarang sebagai sumber makanan utama. Kehidupan mereka adalah bukti kerjasama, organisasi, dan hubungan unik antara hewan dan organisme lain di alam.
Semut pemotong daun bisa mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya karena beberapa alasan ilmiah yang luar biasa. Ukuran tubuh kecil, kekuatan relatif besar. Dalam dunia biologi, hewan yang lebih kecil cenderung lebih kuat secara relatif. Ini karena gaya otot meningkat sesuai luas penampang, sementara massa tubuh meningkat sesuai volume. Artinya, semakin kecil hewan, semakin besar kekuatan relatif terhadap berat tubuhnya. Semut bisa mengangkat benda 20 hingga 50 kali berat tubuhnya. Struktur tubuh yang efisien. Semut memiliki eksoskeleton yang kuat dan otot-otot rahang yang sangat kuat, memungkinkan mereka menggigit, mengangkat, dan membawa potongan daun besar tanpa cedera. Leher dan rahang kuat. Bagian leher mereka sangat kuat dan fleksibel, memungkinkan mereka menahan beban besar di atas kepala sambil tetap berjalan. Koordinasi otot sempurna. Gerakan semut sangat efisien. Mereka tahu bagaimana mengatur tubuhnya untuk menyeimbangkan dan mengangkat benda berat secara optimal. Evolusi adaptasi. Selama jutaan tahun, semut pemotong daun telah berevolusi untuk menjadi petani jamur, mengumpulkan daun sebagai bahan untuk menumbuhkan jamur di sarangnya. Maka kekuatan ini adalah hasil dari evolusi selektif yang mendukung pekerja keras. Jadi, meskipun tubuh mereka kecil, desain biologis mereka luar biasa kuat dan efisien, itulah sebabnya mereka bisa membawa potongan daun yang berkali-kali lebih berat dari diri mereka sendiri. Semut pemotong daun berkembang biak melalui sistem koloni yang terorganisir dan menarik. Peran ratu semut. Hanya ratu semut yang bertugas bertelur dalam koloni. Ratu bisa hidup hingga 10-15 tahun dan bertelur ribuan telur sepanjang hidupnya. Setelah bertelur, telur akan menetas menjadi larva, lalu berkembang menjadi semut dewasa dengan berbagai peran: pekerja, prajurit, atau calon ratu dan pejantan. Perkawinan terbang. Semut jantan dan calon ratu dari koloni yang sudah matang akan terbang keluar sarang dalam jumlah besar untuk kawin di udara. Ini disebut nuptial flight dan hanya terjadi pada waktu tertentu dalam setahun, biasanya saat kondisi lingkungan mendukung. Setelah kawin, jantan akan mati, dan betina yang telah dibuahi akan menjadi ratu baru. Mendirikan koloni baru. Ratu yang telah kawin akan mencari tempat yang cocok di tanah untuk membuat sarang baru. Ia menggali lubang, menutupnya, dan mulai bertelur untuk membentuk koloni baru. Uniknya, ratu semut pemotong daun juga membawa sedikit jamur dari sarang asalnya untuk menumbuhkan koloni jamur baru, makanan utama larva dan semut muda. Semut dewasa akan mendapatkan peran berdasarkan ukuran dan kebutuhan koloni. Pekerja kecil, merawat larva dan jamur. Pekerja besar, membawa daun dan menjaga koloni. Prajurit, melindungi sarang. Aktivitas semut pemotong daun di dalam sarang sangat terorganisir dan kompleks, mirip seperti sistem masyarakat kecil. Masing-masing semut punya tugas khusus sesuai peran dan ukurannya. Berikut adalah aktivitas utama mereka di dalam sarang. Mengolah daun untuk menumbuhkan jamur. Daun-daun yang dibawa masuk tidak dimakan langsung. Pekerja kecil akan mengunyah daun menjadi bubur halus, lalu meletakkannya di ruang khusus sebagai media tumbuh jamur.
Semut ini bercocok tanam jamur, karena jamur itulah makanan utama mereka. Merawat telur dan larva. Telur yang diletakkan oleh ratu dijaga dan dirawat oleh semut pekerja kecil. Mereka memberi makan larva dengan jamur, membersihkan tubuh larva, dan memindahkan telur larva sesuai suhu optimal. Merawat jamur. Jamur sangat penting, jadi ada semut khusus yang merawatnya, menjaga suhu dan kelembapan sarang, membersihkan jamur dari bakteri atau jamur asing, mengangkut limbah ke area pembuangan sarang. Mereka bahkan menggunakan zat antimikroba dari tubuhnya untuk melindungi jamur dari penyakit. Melindungi sarang. Semut prajurit yang besar dan kuat berjaga di dekat pintu masuk untuk mencegah serangan dari predator atau semut musuh. Mereka juga melindungi semut pekerja yang keluar masuk sarang. Membersihkan dan mengelola limbah. Semut juga punya divisi kebersihan. Mereka memindahkan sisa daun yang membusuk dan jamur mati ke area limbah khusus yang jauh dari ruang utama. Ini penting agar jamur tidak terkontaminasi dan koloni tetap sehat. Komunikasi dan koordinasi. Di dalam sarang, semut saling berkomunikasi melalui sentuhan antena. Dengan cara ini, semua semut tahu apa yang harus dikerjakan, kapan, dan di mana. Di dalam sarang, aktivitas semut pemotong daun meliputi bercocok tanam jamur, merawat anak, menjaga koloni, dan menjaga kebersihan. Semua dilakukan dalam sistem sosial yang sangat rapi dan efisien, seperti sebuah pabrik pertanian mini bawah tanah yang tak pernah berhenti bekerja.